Sudah, Pak. Udah. Ya. Persamaan parameter ya. Ya, oke. Ini penjelasannya. Jadi bab 5 selesai ya. Persamaan parametrik ya. Suatu partikel bergerak mengikuti atau sepanjang kurva pada bidang XY dengan titik koordinatnya masing-masing X fungsi dari T, Y fungsi dari T, GT ya. Jadi masing-masing adalah parameter T. Maka ini dikatakan apa? Koordinat parametrik ya. Jadi kalau kita lihat di gambar sini ya. Jadi ada suatu kurva ya, ini di mana persamaannya dalam bentuk parametrik X dan Y adalah fungsi dari T. Untuk T1 maka diperoleh titik A ya. Dan untuk T2 diperoleh titik P. Ini pergerakannya. Dan masing-masing X dan Y fungsi dari parameter T. Bagaimana untuk mencari turunan? Turunan dari parametrik. Ya. Turunan dari fungsi parameter diberikan parametrik X dan Y fungsi T. Maka untuk mencari turunan pertamanya, nah ini dy per dx, ya, itu sama dengan perubahan Y terhadap T dibagi perubahan X terhadap T. Itu untuk turunan pertama. Untuk turunan kedua, nah ini untuk turunan kedua, D2Y per DX2 itu bisa ditulis D, jadi perubahan DY dx, nah DY dx diturunkan lagi terhadap X, maka perubahan DY dt terhadap dx dt atau dy aksen dt. Jadi yang ini kita turunkan lagi ya. Yang ini diturunkan ya. Diturunkan masukkan sini. Jadi hati-hati di sini bukan dy dt, dy aksen. Nah, jadi untuk turunan kedua dy aksen terhadap t. Jadi yang ini kita turunkan. Lalu dibagi dx per dt ya. Jadi cukup satu kali ya untuk dx per dt-nya selalu dx per dt ya. Nah, jadi yang ini turunan kedua. Turunan ketiga hasil ini diturunkan lagi. Ya. Jadi hasil dari dy double aksen diturunkan terhadap t lalu dibagi dx per dt untuk turunan ketiga dan seterusnya ya. Dan seterusnya dengan catatan dx per ini salah ya, ini dx per dt ya, ini bukan dx per dy ya, ini yang ini ya ini salah, Anda betulkan nanti ya, ini bukan dx dy tapi dt ya. Jadi dengan catatan dx per dt-nya tidak boleh sama dengan 0, karena kalau 0 tidak terintegrable, tidak dapat diturunkan. Kemudian contoh yang sederhana, diberikan kurva X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat plus 1, ini adalah fungsi parameter, ya. Tentukan turunan keduanya. Nah, kemudian nanti nyatakan dalam persamaan Kartesius dan tentukan turunan keduanya, kita bandingkan. Ya. Kemudian yang ketiga, nyatakan dalam persamaan kutub, ya yang kemarin, dan tentukan turunan keduanya. Kemudian sketsa kurva tersebut, ya saya gabung ya. Dari bentuk X sama dengan T, kita cari ya dx per dt-nya. Di sini adalah 1. Kemudian dari Y, yaitu T kuadrat plus 1, kita turunkan ketemu 2T, maka dy aksen T. Dy aksen ya.
adalah apa, DY aksen, berarti yang ini kita turunkan lagi. Nah, ya. Bentar. Ini 2T ya, 2T ini saya langsung ya. Jadi turunan pertamanya 2T dibagi 1. 2T dibagi 1 adalah 2T. Ya, 2T ya. Nah, kalau diturunkan lagi 2T adalah 2. Nah, ini saya langsung ya. Tidak diuraikan apa turunan pertamanya ya. Nah, kita turunkan adalah DY aksen sama dengan sebenarnya masih ada di sini ya. DY per DX-nya adalah 2T dibagi 1. Nah, 2T dibagi 1 adalah 2T. Diturunkan lagi ketemu 2. Nah, ini. Nah, yang ini turunan keduanya adalah 2, yang ini ya, dibagi DX per DT. DX per DT-nya 1. Akhirnya ketemu 2. Ini. Halo, jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, yang ini saya tidak diuraikan ya. Nah, itu nomor A ya, tentukan turunan kedua. Ya. Jadi silakan ini ditambah ya, dimasukkan dulu rumus yang ini ya, DY per DT dibagi DX per DT ya. Nah, 2T dibagi 1 berarti 2T kan, lalu dicari turunannya adalah DY aksen T yaitu 2 ya. Kemudian nomor B, nyatakan dalam bentuk kartesius dan tentukan turunan kedua. Nah, ya, kita substitusi ya. Jadi T-nya yang disubstitusi. X sama dengan T, kita substitusi ke sini. Nah, ya, berarti diperoleh Y sama dengan T-nya diganti dengan X. Jadi X kuadrat plus 1. Turunan pertama 2X. Nah, ya, diturunkan lagi sama. Ya, itu turunan kedua. Ya. Perintah nomor B sudah. Ya. Nyatakan dalam bentuk kutub, persamaan kutub, tentukan turunan kedua. Nah, kita substitusi ya. Nah, X adalah R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Kita masukkan ke persamaan Y ke sini. Nah, ya, kita masukkan persamaan nomor B. Jadi Y-nya adalah R sin theta sama dengan X kuadrat. Nah, ini dikuadratkan, X kuadrat ditambah 1. Nah, ini lalu kita uraikan ya. Ini pindahkan ruasnya disama dengankan 0, berarti R sin theta-nya pindah jadi cos kuadrat theta R sin theta yang ini. Nah, ya. Ini pindah menjadi negatif. Nah, satunya tetap sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat dalam parameter R. Kita cari R-nya. Ingat bahwa bentuk kutub adalah R fungsi dari T. Nah, berarti di sini R-nya ada 2. R12. Nah, rumus ABC min B berarti plus sin theta plus minus akar B kuadrat sin kuadrat T min 4 kali AC ini dibagi 2A. Nah, 2A, A-nya adalah cos kuadrat T. Lalu kita sederhanakan ya, sin theta plus minus sin kuadrat min 4 cos kuadrat dibagi 2 ya. Nah, yang bentuk sin kuadratnya kita ubah, nah, terserah mau yang cos atau sin. Ini yang sin kuadratnya kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat T min 4 cos kuadrat T dibagi cos ini ya. Berarti ketemu 1 min ini ya. Dengan catatan cos theta-nya tidak boleh 0. Nah, cos kuadrat cos theta-nya tidak boleh 0. Nah, atau theta-nya tidak boleh sama dengan arcus cos 0. Ya. 1. Dan dalam bentuk akar
1 min 5 cos kuadrat tetanya harus lebih besar sama dengan 0. Atau 1 lebih besar sama dengan 5 cos kuadrat teta. Atau cos kuadrat ini pakai sifat-sifat pertidaksamaan ya. Nah, jadi akhirnya ketemu tetanya tidak boleh tetanya tidak sama dengan arcus cos theta, arcus cos 0, dan cos tetanya itu harus memenuhi antara min 1/5 dan 1/5 ya. Atau tetanya adalah arcus antara arcus cos min 1/5 dan arcus cos 1/5. Dan tetanya ini saya tulis lagi. Jadi di sini syaratnya untuk mencari turunan silakan dicoba ya dengan rumus ini. Silakan ya. Mungkin ini larinya nanti pembuktian di bawah ya, mungkin di sini ya. Ada di bawah ya. Untuk pembuktian nanti ya kita langsung sketsa ya, karena di bawah ya mungkin ya. Pembuktian ditunda dulu ya, kita buktikan. Nanti Anda tinggal dicoba ya. Jadi pakai rumus ini ya, tapi di materi ini belum ya. Jadi DI DX adalah R cos sin theta DR per theta ya, dan seterusnya. Dibandingkan ketiga dengan parameter dengan substitusi Cartesius ya, eksplisit atau bentuk kutub, saya kira lebih gampang Cartesius ya. Ini kebetulan dengan dengan bentuk kutub, R-nya kan agak sulit ya, R-nya agak sulit ya. Untuk mencari turunan silakan Anda coba dengan memasukkan ini ya. R-nya berapa? Nah, ini panjang kan ya. R-nya nanti dimasukkan ya, plus ditambah sin lalu diturunkan. Nah, ini kita turunkan. Lebih ribet lagi ya. Setelah disederhanakan, ternyata turunan kedua itu ketemu sama dengan 2. Itu kalau dengan Cartesius lebih gampang ya. Nanti kalau ini lebih gampang dirubah dulu ke Cartesius ya. Untuk sketsa saya kira tahu bahwa Y sama dengan X kuadrat plus 1 itu ternyata persamaan parabola. Persamaan parabola terbuka ke atas, titik puncaknya adalah 0,1. Nah, itu sketsa ya. Silakan dicoba turunannya ya. Kemudian pembuktiannya nanti di bawah ya. Ini rumus turunannya. Panjang busur sekarang. Panjang busur kurva parametrik. Dari elemen X dan Y fungsi dari T, kita akan mencari panjang busurnya. Kalau kita perhatikan, di sini kita ambil elemennya, panjang busurnya, kita tarik sejajar sumbu X, ya, tarik sejajar sumbu X. Ini panjang busurnya, ya, ini panjang busurnya. Kita tarik ya. Perhatikan di sini. Ini ya. Berarti akan terbentuk segitiga ya. Siku-siku. Ingat pakai dalil Pythagoras ya. Dari elemen X dan Y fungsi dari T dengan dx dt dan dy dt itu harus kontinu. Pada T1, T2 itu syarat ya. Syaratnya dapat diintegralkan ya. Maka dari gambar di sini elemen dari panjang busur yaitu ds kita gunakan dalil Pythagoras. Ini dx, ini dy, berarti akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat dengan dalil Pythagoras, maka ketemu ds-nya adalah akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Kemudian dikali dt per dt kan 1. Kita kali
DT per DT kan 1. Nah, berarti yang T yang atas kita yang bawah kita masukkan. Yang bawah ya. DT yang bawah kita masukkan ke dalam akar, maka ketemu DX per DT kuadrat ditambah DY per DT kuadrat dikali DT. Maka diintegralkan, ketemu ruas kiri, ketemu S, ruas kanan diintegralkan menurut T, DT, di mana di sini antara A sampai B, berarti antara T1 sampai T2. Ini rumus panjang busur kurva parametrik. Nah, ini contohnya yang tadi, ya, kita cari antara 0 sampai 2. Nah, yang tadi ini antara 0 sampai 2. Ya. Nah, kita cari berapa panjang busurnya. Ya. Panjang busurnya S sama dengan integral 0 sampai 2 akar DX per DT-nya sudah diperoleh 1, ya. DY per DT-nya 2T dikuadratkan, lalu S sama dengan integral 0 sampai 2 akar, ini masih tetap ini ya, ini berarti diulang ya, ini kita hapus ya. Nah, ini kita hapus ya. Halo? 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 Iya, Pak. Yang ini enggak dicoret ya? Ya, double, malah triple. Nah, ini kita coret. Ya. Yang 2, mana, Pak? Ya? Yang integral 20 itu, Pak. Semuanya. Ya, yang ini, yang ini kita hapus ya. Ya. Oh iya, baik, Pak. Ya, cawang ya. Nah, ingat bentuk ini ya. X kuadrat ditambah A kuadrat DX adalah setengah X akar X kuadrat plus A kuadrat plus A kuadrat ln X plus akar X kuadrat plus A kuadrat. Kita arahkan ke sini. Nah, berarti kita substitusi. Nah, yang ini 2T-nya dimisalkan. Ya, 2T-nya dimisalkan. Ya, 2T-nya dimisalkan. Berarti ya, yang ini tetap ditulis lagi ya. Nah, yang ini ya. Ini tulis lagi. Berarti langsung rumusnya ya. Nah, ini saya langsung ya. Setengah. Nah, karena ini nanti diintegralkan menurut apa? Menurut 2T ya. Nah, menurut 2T kan 2 DT, maka di depannya dikalikan setengah. Lalu rumusnya ini. Setengah, X-nya diganti dengan 2T, ya, akar, X kuadratnya diganti 2T, ditambah 1 kuadrat. Nah, ini saya langsung dimasukkan ya. Nah, ini ketemu. Ini saya langsung gunakan rumus ini ya. Jadi, kalau mau diuraikan, ini 2T-nya disubstitusi. Ya. Itu ketemu. Ya. Nah, kalau dihitung, ini akan ketemu bentuknya seperti ini. Silakan dicek lagi ya. Berarti S-nya adalah 1/4 ya, akar kurung 4 akar 17 ditambah ln dalam nilai mutlak 4 ditambah akar 17. Nah, ini ya. Itu contohnya. Nah, ya. Kalau bentuk dalam parameter ya. Nah, sekarang saya akan buktikan yang tadi, yang ditunda dulu ya. Garis singgung dan panjang busur dalam koordinat kutub. Nah, tadi yang ditunda, yang ini ya, DY per DX. Nah, yang tadi kita akan mencari tapi rumusnya belum ya. Ini jika R fungsi dari sebenarnya ini parameter juga, artinya apa? Bukan parameter ya. Ini bentuk kutub ya, tapi eksplisit, boleh katakan eksplisit. Ya. Jadi tetanya adalah
fungsi ya tetanya adalah variabel bebas. R-nya variabel tak bebas. Ya. Jadi R adalah fungsi dari theta dan fungsi F terdiferensial dari theta, syaratnya harus terdiferensial, maka akan berlaku X dan Y fungsinya terdiferensial. Ini dari theta. Ya. Jadi dari X sama dengan R cos theta, nah, kita masukkan R-nya berapa, ya. Jadi di sini kita masukkan, ya, ini kita masukkan R-nya, di sini R-nya, ya, R adalah fungsi dari theta, ya, R adalah fungsi dari theta. Kita substitusikan, ya, dari bentuk X sama dengan R, kita ganti, ya, ini R-nya, ya, berarti X sama dengan R-nya berapa? R-nya adalah F theta, kita ganti F theta kali cos theta. Nah, kita jadi hati-hati di sini, ya. Jangan langsung diturunkan. Karena apa? Karena R kan fungsi dari theta. Nah, di dalam ini R-nya itu ada theta. Jadi jangan langsung diturunkan, ya. dx per d theta itu salah, ya. dx per d theta itu adalah min R sin theta, itu salah. Min R sin theta. Karena R di sini bukan konstan. R-nya kan fungsi theta. Halo, jelas gak? Halo. Nah, jadi jangan langsung diturunkan dx per d theta. Karena di sini di dalam R itu adalah fungsi dari theta. Kita masukkan dulu F theta. Jadi perkalian U kali P F theta cos theta. Jadi turunannya U aksen. Di sini turunannya adalah U aksen, yaitu F aksen theta dikali P, ini cos theta, ditambah U-nya F theta dikali P aksen, turunan cos adalah min sin theta. Tuh, ya. Kita kembalikan lagi, ya. F aksen itu artinya apa? R atau R aksen, tapi hati-hati, itu fungsi dari theta, R aksen, cos theta min R sin theta. Ya, yang ini. Kita kembalikan lagi. Sedangkan dari Y sama R di sini kita ganti dengan yang atas, yaitu F theta. Ya, lalu kita turunkan lagi U aksen, F aksen kali P, P-nya sin theta, ditambah U-nya F theta kali P aksen. Turunan sin adalah cos. Nah, dari sini kembalikan lagi F aksen ke dalam R. Ya, berarti ketemu R aksen sin theta. F theta juga kembalikan lagi R cos theta. Nah, dari bentuk, jadi ini merupakan garis singgung, ya. Dari R sama dengan F theta adalah dy per dx. Kita kembali lagi dy per dt dibagi dx per dt. Ya, dy per dt-nya tinggal Anda masukkan dy per dt-nya yang ini, ya. Berarti yang ini, ya. Dy per dt-nya yang ini R aksen sin ditambah R cos theta. Yang ini dibagi dx per dt-nya R aksen cos min R sin theta. Ya. Atau kita sederhanakan, ya. Ini apa? R aksen, ya. Katakan dr per d theta. Saya tulis di belakang. Berarti
R cos theta di depan, ya, sin theta dr per dt. Yang ini juga sama, min R sin theta di depan, ditambah cos, R aksennya adalah dr per d theta. Nah, itu adalah merupakan garis singgung. Ya. Kita lanjutkan. Contoh, ya, dapatkan kemiringan. Ya, dapatkan kemiringan dari R sama dengan cos 3 theta di titik theta sama dengan pi per 4 atau 45 derajat. Nah, tinggal kita masukkan ya. R sama dengan cos theta, kita cari dulu, nanti masukkan ke sini. Nah, ini aturan berantai, kita langsung turunan dari sudutnya 3 theta adalah 3, turunan cos adalah negatif, sin 3 theta. Ini langsung Anda masukkan, ya. Nah, jadi R-nya adalah cos 3 theta dikali cos theta ditambah sin theta, dr per d theta-nya ketemu min 3 sin 3 theta. Ini. Kemudian min R, min cos 3 theta, sin theta, ditambah cos theta, dr per d theta. Yang ini. Ya. Perintahnya dapatkan kemiringan di titik theta. Pi per 4. Tinggal Anda masukkan. Anda masukkan, ternyata ketemu 2. Halo? Udah jelas? Jelas, Pak. Jelas, ya. Jadi yang tadi salah ketik ya, diperbaiki ya. Nah, kita lanjutkan. Ini yang terakhir mungkin, panjang busur kurva kutub. Nah, ya, kalau kemarin itu mencari luas ya, dari bentuk kutub. Kita akan mencari panjang busurnya. Diberikan R sama dengan fungsi theta di antara jari-jari hantarnya. Nah, jadi di sini, ya, di sini jari-jari hantarnya. Nah, ini sudutnya. Jadi dari sini ke sini, ya, jari-jari hantar. Nah, ini kalau bergeraknya, ini adalah alfa. Katakan titik ini adalah A, ini jari-jari RA, nah, mulai dari titik A, kemudian jari hantar sampai beta, nah, kita ke sini, bergerak ke sini, ini adalah beta, dan ini adalah R di titik B, maka ini titik B. Jadi ketemu di sini. Kita akan mencari panjang busur, panjang busur A sampai B. Nah, kita ambil elemennya, kita tarik, berarti kita tarik ya elemennya, berarti pendekatannya dengan suatu segitiga ya, berbentuk segitiga ya. Katakan ini Q ya, QP, QP ini adalah DS ya, di sini ya. Jadi perhatikan gambar segitiga PQR. Segitiga PQR adalah segitiga ya. Ini juga salah ketik ya. Segitiga siku-siku di titik R dengan DS-nya adalah PQ. Nah, kita tarik sini elemen ya. Elemen panjang busurnya adalah DS, adalah PQ, dan DR-nya adalah RP di sini. Nah, ya, ini adalah yang kecil sekali di sini. Ini adalah RP-nya. Ya. Maka elemen panjang busur, saya kira tahu ya, pakai dalil Pitagoras. Ya, berarti segitiga siku-siku ini akar dr per d theta kuadrat ditambah dr kuadrat. Ini dalil Pitagoras. Dari sini kita kalikan d theta. D theta-nya yang bawah kita masukkan, ya, d theta-nya, maka ketemu
elemen ds-nya, ya, akar R kuadrat. Nah ini habis dicoret karena d theta-nya dimasukkan, berarti tinggal R kuadrat ditambah yang ini dibagi d theta, dr per d theta kuadrat d theta. Ya, itu d theta yang ini adalah yang dari atas. Nah, yang ini kita masukkan ini. Kemudian kita integralkan, ketemu S, integral diperbesar mulai dari titik A, jari-jari hantarnya apa? Sudut hantarnya, ya. Dan sudut hantarnya adalah alfa sampai beta. Ya, ini rumusnya. Ya. Kemudian langsung kita ke contoh, dapatkan keliling R sama dengan 1 plus cos theta. Ya. Nah, contoh saya ambil yang kemarin, ya, mencari luas, di mana ini adalah bentuk kardioida. Ya. Nah, bentuk yang ini kemarin udah saya bahas gambarnya, ya. Tidak perlu lagi sketsa, ya. Kemarin mencari luas, ya. Nah, sekarang mencari panjangnya. Jadi mencari panjang sampai balik lagi satu putaran ini. Jadi mencari panjang rupanya sampai sini lagi. Ya. Nah, kita ingat rumusnya, ya, yang atas R sama dengan 1 plus cos theta. Nah, kita masukkan ke sini, kita turunkan, turunan 1 0, turunan cos negatif sin theta. Nah, langsung kita masukkan akar. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Jadi S sama dengan, saya ambil 0 sampai pi. Nah, ini diambil separuh. Nah, karena simetri tidak perlu dihitung lagi sampai bawah. Karena maka ini dikalikan 2 kali. Dikalikan 2 di depannya. Jadi 2 itu dari mana? Karena diambil bagian atas. Bagian bawahnya berarti tinggal 2 kali. 0 sampai pi, akar R kuadrat, yang ini dikuadratkan, R kuadrat, ditambah dr per d theta-nya, min sin theta, dikuadratkan d theta. Nah, d theta. Lalu kita selesaikan, yang 1 plus cos theta diuraikan jadi 1 ditambah 2 cos theta plus cos kuadrat theta, ditambah negatif sin theta dikuadratkan sin kuadrat theta, d theta. Kemudian 2, ya, 0 sampai pi, yang ini ingat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu 1, digabung dengan 1 yang ini. Nah, digabung ini, ya. Oh ya, ini masih 1, ya. Nah, ini digabung, ya, satunya digabung dengan ini 2, yang ini 2 Anda keluarkan, berarti 2 akar 2. Nah, ini 2 akar 2, akar 2-nya dikeluarkan, berarti yang dalam akar menjadi 1 plus cos theta. Lalu menggunakan sifat trigonometri, 1 plus cos theta itu sama dengan 2 kali cos kuadrat sudutnya setengah. Nah, ini 2 cos kuadrat setengah theta. Jadi ini pakai rumus trigonometri, ya, supaya bentuknya jadi sederhana. Ya, akar 2-nya keluarkan, berarti digabung dengan 2 menjadi 4. Akar di sini cos kuadrat dikeluarkan menjadi cos pangkat 1 setengah theta. Nah, ini gampang ini. Ya. Nah, kita substitusi setengah theta, ya, tanpa batas dulu boleh, ya. Nah, ya, ini 8 dari mana? Karena kalau dikembalikan setengah theta turunannya itu setengah d theta, sedangkan diminta di sini d theta ada 4, maka di depannya menjadi 8. Karena dari sini muncul setengah dikalikan 2, yang ini, ya, dikalikan 2 menjadi 8. 8 kali setengah kan 4. Nah, ini sudah memenuhi rumus. Ini sudah memenuhi rumus. Ya, cos setengah theta diintegralkan menurut setengah theta. Anda tahu integral dari cos adalah sin.
Ya, lalu kita masukkan batas atas sin setengah theta, tetanya adalah pi dikurangi sin setengah kali 0, sin 0. Sin 0 adalah 0, sin pi per 2 adalah 1, ketemu 8. Kira-kira itu materinya. Halo, ada yang ditanyakan sebelum ke asisten? Halo? Masih belum ada, Pak. Udah jelas? Ya, insya Allah. Ya, jadi yang ini aja, yang salah ketik ya silakan diinikan lagi ya. Yang salah Ya, baik. ketik itu yang ini, terutama ini ya. Ini DX per DT DT ya. itu, Pak, tadi. DT ya. Ya. Kemudian yang ini ya, dihapus ini. Ya, ini dihapus ya. Ini bentuknya, ingat di sini ya. Kalau dilihat fungsinya ya, kalau dilihat fungsinya kan ketemu ini. Oh, ini akar 1 kuadrat berapa kuadrat. Jadi gunakan rumus ini. Ya. Tuh, ini langsung saya langsung tuh ya. Ini saya langsung gunakan ya. Silakan diuraikan lagi ya. Kalau mau diuraikan ya, saya langsung ya. Terus yang ini silakan dicoba ya. Silakan dicoba yang ini ya untuk mencari turunan kedua ya. Jadi kesimpulannya kalau mencari turunan ya gampang dari bentuk kartesius ya dibandingkan dengan bentuk kutub. Apalagi R di sini, R-nya itu ribet ini R-nya ya. Sini kemudian yang ini ya, yang ini dicoret berulang. Udah. Ya udah, hanya gitu ya. Silakan dibetulkan. Kita langsung Mas Ubal udah bisa? Ya Pak, sudah Pak. Ya, silakan. Ya Pak, terima kasih. Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita bahas buat asistensi. Buat pertemuan hari ini, asistensinya bahas bab sebelumnya yang koordinat kutub, terutama buat nyari luas dari grafik koordinat kutub. Sebelumnya ini share screen-nya udah kelihatan belum? Masih loading, Mas. Oke. Udah. Udah, Mas. Oke, jadi buat koordinat kutub ini kita langsung bahas luasnya aja. Sekalian sambil belajar buat bikin grafiknya gitu. Nah, buat latihan soal bab 5.3 ini saya ambil nomor 2. Ini soalnya dapatkan luas daerah kuadran pertama yang berada dalam kardioda, fungsinya R sama dengan 1 plus sin theta. Nah, ini di gambar grafiknya dulu buat yang fungsi R sama dengan 1 plus sin theta ini.
Tes. Suara saya kedengeran nggak? Maaf ya. Kedengeran, Mas. Ya, maaf. Jaringannya habis keputus. Sharing lagi ya. Ini share screen-nya udah kelihatan belum? Udah, Mas. Oke, bentar. Ini share screen-nya udah kelihatan? Udah, Mas. Oke. Ya, jadi buat gambar grafiknya, kalau kan ini misalnya fungsinya kan bentuknya kardioda. Jadi kalau bentuk kardioda, kalau bentuknya kardioda kan nanti kayak gini. Bentar. Ya, pokoknya kalau kardioda kan bentuknya kayak gini ya, meskipun nggak bagus lah. Pokoknya nanti yang di kanan sama yang di kiri itu nanti simetris, terus yang di jarak terjauh ini, yang di sini itu bisa dicari dari, kan ini rumusnya R sama dengan 1 plus sin theta. Atau kalau dalam bentuk umumnya kan R sama dengan A plus minus B sin theta gitu kan. Ya kayak gini. Nah buat yang panjang yang ini, yang dari misal 0 sampai di atasnya 2 ini, nyarinya pakai apa namanya? Ya dicari pakai A plus B. Itu jarak dari 0 ke 2 ini. Kan sama kayak misalnya di plot pakai tabel ini. Misalnya kalau tetanya 90, itu kan jarak dapatnya R-nya 2, itu sama. Kalau misal A-nya kan 1, ini 1, B-nya juga 1. Jadi jarak dari sumbu yang 90 derajat ini ketemunya 2 gitu. Nah, kalau buat nyari yang ini, jarak yang sumbu 0 derajat atau 180 derajat, itu bisa pakai itu besarnya itu sama dengan A gitu. Misal di tetanya sama dengan 0 derajat, kan ketemunya R-nya sama dengan 1 gitu. Atau di theta sama dengan 180 derajat, itu juga ketemunya 1, tapi ke arahnya ke arah 180 derajat. Jadi kayak gini. Jadi kalau misal diplotkan nanti kardiodanya ketemunya kayak gini. Nah setelah didapatkan luasnya, ini kan diminta luas daerahnya kan di kuadran pertama atau di ya kalau di kuadran pertama kan daerahnya di daerah sini, yang daerah kuadran pertama aja ini.
yang dari tetanya sama dengan 0 sampai tetanya yang 90 derajat. Atau kalau di pakai pi itu besarnya pi per 2. Dimana rumus kalau buat nyari luasnya itu kan A sama dengan integral batasnya dari alfa sampai beta setengah R kuadrat d theta. R-nya ini R fungsi kardiodanya ini. Nah, kan batasnya udah ketemu di kuadran pertama atau dari 0 sampai pi per 2. Terus dimasukkan R-nya. R-nya 1 plus sin theta dikuadratkan. Nah, ini setengahnya bisa dikeluarkan. Terus buat R-nya ini dikuadratkan menjadi 1 plus 2 sin theta plus sin kuadrat theta d theta. Gitu. Nah, buat sin kuadrat theta ini dijabarkan pakai rumus identitas trigonometri. Yaitu kalau dijabarkan itu jadi setengah dikali 1 min cos 2 theta. Ini dari rumus identitas trigonometri. Biar bisa diintegralkan gitu. Nah, setelah dijabarkan nanti yang di dalam integralnya itu menjadi 3 per 2 plus 2 sin theta dikurangi cos 2 theta per 2 d theta. Nah, setelah itu diintegralkan. Diintegralkan menjadi 3 per 2, integralnya 3 per 2 theta. Terus 2 sin theta, ini integralnya minus 2 cos theta. Terus yang cos 2 theta per 2, ini diintegralkan menjadi sin 2 theta per 4. Gitu. Terus dimasukkan batasnya dari 0 sampai pi per 2. Nanti kalau dimasukkan nanti dapat kayak gini. 3 pi per 4 min 0 dikurangi dalam kurung 0 min 2 min 0. Nanti ketemunya luasnya itu 3 pi plus 8 per 8. Ini dalam satuan luas kayak gitu. Mungkin sebelum lanjut buat nomor ini, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Gimana, atau udah jelas buat nomor ini? Boleh dilanjut, Mas? Ya, baik. Jadi itu buat nomor 2, lanjut ke nomor 5. Jadi soalnya dapatkan luas daerah di dalam lingkaran R sama dengan 5 sin theta dan di luar 5 kon R sama dengan 2 plus sin theta. Jadi nanti kalau digambar di grafik bisa pakai yang tadi yang di plot titik ini terus digambarkan di grafiknya. Nanti didapatkan yang lingkaran itu yang di garis biru. Terus yang hijau ini yang 5 konnya. 5 kon ini bentuknya mirip lingkaran, cuman ini ada yang kayak meleot gitu. Nah, kan ini luas daerahnya di dalam lingkaran, terus di luar 5 kon. Berarti nanti luas daerahnya kan yang ini. Yang di dalam lingkaran, cuma dia itu di luar 5 konnya. Ya, yang ini pokoknya. Ya, setelah ketemu luas daerahnya, dicari dulu titik potongnya. Titik potong yang di sini sama yang di sini. Cara mencari titik potongnya itu disamakan R1 sama dengan R2. R1 yang persamaan lingkaran, terus R2 itu yang persamaan 5 konnya. Sehingga 5 sin theta sama dengan 2 plus sin theta. Terus yang sin theta ini pindah ruas ke kiri menjadi 5 sin theta dikurangi sin theta, yaitu 4 sin theta sama dengan 2. Nah, ini 4-nya pindah ruas ke kanan,
menjadi sin theta sama dengan 2/4. 2/4 itu setengah gitu. Nah, terus kita bisa cari tetanya pakai inverse trigonometri. Pakai arcus sinus gitu. Dimana tetanya pakai arcus sinus dari setengah. Terus ketemu titik potongnya itu di theta sama dengan pi/6 sama theta sama dengan 5 pi/6. Ini titik potongnya itu yang di kuadran pertama sama ada yang di kuadran kedua. Kayak gitu. Kan nanti arcus sinus setengah ini kan ada banyak yang di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 sama kuadran 4 dan seterusnya. Kita carinya yang cuma yang di kuadran pertama sama kuadran kedua. Nah, setelah dapat titik potongnya, kita bisa nyari luasnya. Nah, di mana luasnya kan yang di sini yang di dalam lingkaran sama di luar 5 kon. Ini kan simetris yang antara kuadran pertama sama yang kuadran kedua. Itu luasnya bisa pakai cari yang kuadran pertama aja terus dikalikan 2 kayak gitu. Dimana rumus luasnya kan A sama dengan integral dari alfa sampai beta setengah R dikali R1 kuadrat minus R2 kuadrat. R1 ini yang lingkarannya, terus R2 ini yang 5 konnya. Nah, terus dimasukkan di mana buat yang batas-batasnya ini itu dari titik potong yang sini sampai batas kuadran pertama atau pi/2, dari pi/6 sampai pi/2 gitu. Karena ini pakai kuadran pertama dikalikan 2 ini menjadi 2 dikali luas dari luas yang di kuadran pertama ini. Terus dalamnya itu integral setengah R1-nya dimasukkan 5 sin theta kuadrat, terus R2-nya juga dimasukkan 2 plus sin theta kuadrat. Nah, setengahnya kalau dikeluarkan kan bisa hilang sama 2-nya, bisa dicoret. Terus buat 5 sin theta-nya ini 5 sin theta dikuadratkan menjadi 25 sin kuadrat theta. Terus buat yang 2 plus sin theta kalau dikuadratkan menjadi 4 plus 4 sin theta plus sin kuadrat theta. Nah, terus yang kan 25 sin kuadrat theta ini ya, yang 25 sin kuadrat theta bisa dikurangi sama yang sin kuadrat theta ini menjadi 24 sin kuadrat theta dikurangi 4 sin theta yang ini terus dikurangi sama 4 d theta. Nah, buat sin kuadrat theta ini dijabarkan lagi, diuraikan menjadi pakai rumus identitas trigonometri sama kayak yang soal sebelumnya, yaitu kalau dijabarkan itu 1 minus cos 2 theta per 2. Nah, ini karena ada 24, ini dikali sama 24. Terus yang lain ini tetap. Nah, setelah dijabarkan nanti integralnya menjadi integral dari pi/6 sampai pi/2 dari minus 12 cos 2 theta minus 4 sin theta plus 8 d theta. Nah, ini kalau diintegralkan menjadi minus 6 sin 2 theta. Ini karena 2-nya nanti keluar menjadi min 12 per 2 kayak gitu. Terus cos 2 theta menjadi sin 2 theta. Terus integral dari minus 4 sin theta itu menjadi positif 4 cos theta. Terus integral dari 8 itu 8 theta. Nah, setelah dapat hasil integralnya, terus dimasukkan batas-batasnya dari pi/6 sampai pi/2. Nanti kalau udah dimasukkan terus dioperasikan nanti didapatkan luasnya yaitu 16 pi/3 minus akar 3. Itu dalam satuan luas. Mungkin sebelumnya buat nomor ini ada yang ditanyakan dulu.
Atau udah jelas semuanya? Masih izin tanya, Mas. Iya, silakan. Itu kalau misalnya nanti 5 konnya diganti kardioid, pengurangannya juga ada sama ya, Mas? Lingkaran dikurangi kardioid. Kita tahu dari mana apa dikurangi apanya itu gimana, Mas? Itu kalau misalkan 5 konnya diganti apa? Saya dari kurang dengar. Kardioid. Iya, sama. Jadi buat luasnya nanti kan yang R1 kuadrat minus R2 kuadrat ini kan artinya rumus yang lingkaran yang biru ini dikurangi sama luas yang hijau ini. Jadi kan nanti jadi luas yang di dalam lingkaran cuman yang di luar 5 kon. Nah, terus dikasih batas gitu buat enggak semuanya dimasukkan. Kan kalau misal 5 konnya dari 0 sampai pi per 2 kan nanti ininya keikut gitu yang luas di sini yang di sini. Gimana, bisa dipahami nggak? Baik, Mas, makasih. Ya, sama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Gimana, udah jelas semuanya? Ya, jelas, Mas. Ya, baik. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, nomor berikutnya ini nomor 7 dari soal bab 5.3. Ini soalnya dapatkan luas daerah di dalam kardioda R sama dengan 2 plus 2 cos theta dan di luar lingkaran R sama dengan 3. Nah, ini sama kayak yang tadi digambar dulu grafiknya. Ini misalkan kalau pakai plot titik-titiknya, kalau kardioda R sama dengan 2 plus 2 cos theta, nanti plotnya kayak gini, titik-titiknya. Kalau yang lingkaran R sama dengan 3, nanti kayak gini. Jadi di theta berapapun nanti R-nya sama dengan 3. Gimana yang garis hijau ini, itu kardiodanya, yang garis biru ini yang lingkarannya gitu. Terus ini kan luas daerahnya ini kan di dalam kardioda sama di luar lingkaran R sama dengan 3. Berarti kan buat luasnya kan yang di sini. Yang di dalam kardioda sama di luar lingkaran. Nah, ini sama kayak yang tadi, ini kan simetris dari kuadran pertama sama yang kuadran keempat ini. Jadi nanti bisa pakai luas kuadran pertama aja dikali 2. Nah, ini dicari dulu titik potongnya. Di mana R1 sama dengan R2, R1-nya dimasukkan yang kardiodanya ini, yaitu 2 plus 2 cos theta, terus yang lingkarannya R sama dengan 3, dimasukkan 3. Terus yang 2-nya ini pindah ruas ke kanan, jadi 2 cos theta sama dengan 1. Terus cos theta, terus ini cos theta-nya menjadi 2-nya pindah ruas ke kanan, cos theta sama dengan setengah. Terus ini pakai arkes cos theta sama dengan arkes cos dari setengah. Ini dicari hasil cos yang sama dengan setengah di kuadran pertama sama di kuadran keempat. Dimana ketemunya theta sama dengan pi per 3 buat yang di koordinat di kuadran pertama sama
theta sama dengan 5pi/3 di kuadran keempat. Yang di sini itu 5pi/3, yang di ini itu theta sama dengan pi/3. Nah, udah dapat titik potongnya, bisa dicari luasnya. Jadi ini misalnya luasnya nyari yang di kuadran pertama aja gitu. Nah, nanti luasnya dicari yang ini aja, yang ini nanti dikalikan 2. Jadi luasnya 2 dikali batasnya dari sini 0 sampai titik potongnya sampai pi/3. Terus dalam integralnya itu setengah dikali R1 kuadrat. R1-nya itu kardiodanya, yang hijau, yang 2 plus 2 cos theta kuadrat, dikurangi sama R2 kuadrat. R2 itu yang lingkarannya, yang warna biru, jadi minus 3 kuadrat d theta. Nah, ini yang R1-nya bisa dijabarkan, yang 2 plus 2 cos theta ini bisa diuraikan, yang 3 kuadrat ini juga bisa langsung dikalikan gitu. Menjadi 4 plus 8 cos theta plus 4 cos kuadrat theta min 9 d theta. Nah, ini setengahnya kalau keluar bisa dicoret sama 2 yang ini. Terus yang cos kuadrat theta ini juga dijabarkan kayak soal yang sebelumnya pakai rumus identitas trigonometri. Kalau yang tadi kan sin kuadrat theta itu kan 1 minus cos 2 theta. Kalau cos kuadrat theta itu 1 plus cos 2 theta per 2. Terus dikali sama 4 yang jadi koefisiennya ini. Terus ini min 5 dari 4 dikurangi 9 ini. Nah, ini kalau dioperasikan nanti menjadi 8 cos theta plus 2 dikali 1 plus cos 2 theta min 5. Ini bisa diuraikan lagi menjadi 8 cos theta plus 2 cos 2 theta minus 3. Dengan diuraikan 2 kali 1 sama 2 kali cos 2 theta. Nah, bentuknya udah kayak gini, bisa diintegralkan. Terus didapatkan hasil integralnya itu minus 8 sin theta plus sin 2 theta minus 3 theta. Yang 8 cos theta ini nanti diintegralkan menjadi minus 8 sin theta. Terus yang 2 cos 2 theta ini diintegralkan menjadi sin 2 theta. Yang min 3 ini diintegralkan menjadi minus 3 theta. Terus batasnya dimasukkan. Terus dioperasikan nanti didapatkan A-nya sama dengan minus 7 akar 3 per 2 minus pi. Baik, itu buat nomor 7. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum lanjut ke soal selanjutnya. Masih cinta ya, Mas? Ya, silakan. Itu yang 8 cos theta plus 4 kali 1 plus cos 2 theta per 2, 4-nya itu dari mana, Mas? Yang 4 yang ini. Ya. Ya, jadi kan yang bentuk 4 cos kuadrat theta, ini kan kalau diintegralkan agak susah. Jadi ini disederhanakan dulu pakai rumus identitas trigonometri. Oh, iya. Ya, yang rumus identitas yang cos kuadrat theta kan bentuknya cuma yang 1 plus cos 2 theta per 2. Nah, karena ini ada koefisiennya 4, jadi dikali 4. Gitu. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi.
Atau udah jelas semuanya? Sepertinya bisa dilanjut, Mas. Ya, baik. Oke, jadi lanjut ke soal berikutnya. Ini soal nomor 10. Ini soalnya dapatkan luas daerah irisan dua lingkaran R sama dengan 4 cos theta dan R sama dengan 4 sin theta. Ini sama kayak yang tadi di gambar grafiknya dulu. Bisa pakai yang plot titik ini, titik-titiknya sama kan lingkarannya ada 2. Jadi ini sama pakai plot titik-titiknya. Terus kalau udah di plot nanti yang biru ini yang lingkaran yang pertama yang R sama dengan 4 cos theta. Terus yang hijau ini yang lingkaran yang kedua yang R sama dengan 4 sin theta. Nah, ini soalnya disuruh mendapatkan luas daerah di irisan kedua lingkaran tersebut. Berarti kalau irisan kan berarti yang di sini. Ya, yang di sini. Nah, buat nyari luas daerah yang di sini kan agak ribet buat nyari luasnya secara langsung. Misal kalau kan ini dari 0 sampai pi per 2 gitu. Terus R1-nya yang R sama dengan 4 cos theta. Terus yang R2-nya 4 sin theta. Nah, kalau pakai rumus yang biasanya itu nanti hasilnya justru bukan luas yang ini. Jadi hasilnya beda gitu. Jadi buat nyari luas yang ini itu bisa pakai bentar. Ya kan luasnya yang irisan ini. Jadi nanti bentar. Jadi nanti buat nyari luasnya itu bisa pakai luas yang setengah lingkaran yang lingkaran biru ini yang atas dikurangi sama ini warna merah. Dikurangi sama luas ini yang ya yang ini. Misal warnanya warna hijau. Jangan. Warnanya hitam. Ya, jadi kan luasnya yang ini, yang di irisan ini, irisan kedua lingkaran, itu kan sama kayak luas lingkaran, luas setengah lingkaran yang warna oranye ini, yang lingkaran yang biru, yang R sama dengan 4 cos theta, dikurangi sama luas lingkaran yang di dalam lingkaran yang pertama, yang di dalam lingkaran R sama dengan 4 cos theta, tapi dia itu di luar dia di dalam lingkaran yang pertama, tapi di luar yang lingkaran yang kedua. Dengan nanti hasilnya yang di irisan ini nanti. Itu luasnya bisa pakai cara yang kayak gitu. Atau misal pakai yang lingkaran yang kedua, itu juga bisa. Misal luas tengah lingkaran yang hijau ini dikurangi sama luas lingkaran yang ada di dalam lingkaran yang kedua dikurangi sama tapi yang di luar lingkaran yang pertama. Gimana, bisa dipahami kan ya buat luas irisannya? Jadi nanti dimisalkan kalau yang oranye ini misal itu luasnya A1, terus yang hitam ini itu luasnya A2 gitu. Jadi buat nyari luasnya itu
A sama dengan A1 min A2. Nah, sebelumnya itu, sorry, ini lagi. Ya, sebelumnya dicari titik potongnya, di mana R1 itu sama dengan R2. Di mana 4 cos theta sama dengan 4 sin theta, atau sin theta per cos theta sama dengan 1. 1 kan 4/4 gitu, 1. Nah, di mana sin theta per cos theta itu tangen theta. Sehingga tangen theta sama dengan 1. Theta bisa dicari pakai arkes tangen 1, sehingga theta sama dengan pi/4. Jadi titik perpotongan yang biru sama hijau ini ada di theta sama dengan pi/4. Nah, terus kita cari luas yang A1-nya dulu. Luas 1 kan luas dari setengah lingkaran yang pertama, yang biru, itu yang di kuadran pertama aja, yang dari 0 sampai pi/2. Sehingga rumusnya A1 sama dengan integral 0 sampai pi/2 setengah R1 kuadrat d theta. R1-nya itu yang R sama dengan 4 cos theta ini. Biar jelas mungkin. Ya, kayak gini. Jadi nanti R1-nya bisa dimasukkan, sehingga nanti yang di dalam integral itu menjadi setengah dalam kurung 4 cos theta kuadrat. Nah, ini setengahnya bisa dikeluarkan kayak gini, terus R1-nya bisa dikuadratkan, yaitu 16 cos kuadrat theta d theta gitu. Sehingga integralnya menjadi integral 0 sampai pi/2 yang cos kuadrat theta ini diuraikan pakai yang rumus identitas trigonometri sama kayak yang soal sebelumnya. Di mana cos kuadrat theta itu kan 1 plus cos 2 theta per 2 dikali sama koefisiennya 16 ini. Nah, setelah 16-nya ini bisa keluar. Ini kan 16 bisa dikali sama 2. Sama 1,5 ini. 16 dikali setengah kan 8. Sehingga keluar menjadi 8/2. Terus integral dari 0 sampai pi/2 kan tinggal 1 plus cos 2 theta d theta. Nah, ini udah mudah buat diintegralkan. Sehingga langsung aja diintegralkan. Yang 8/2 ini menjadi 4. Terus hasil integralnya itu yang 1 hasil integralnya menjadi theta. Terus yang cos 2 theta nanti diintegralkan menjadi sin 2 theta per 2. Kayak begini nanti hasilnya. Nah, udah dapat hasil integralnya, nanti tinggal dimasukkan batasnya dari 0 sampai pi/2. Setelah dimasukkan nanti didapatkan A1 sama dengan 2pi gitu. Nah, sebenarnya kalau mau yang lebih mudah, ini kan luasnya kan luas setengah lingkaran, di mana jari-jarinya itu kan 2. Ini kan diameternya 4, jari-jarinya 2. Rumus setengah lingkaran kan berarti setengah dari luas lingkaran seluruhnya gitu kan, setengah dikali pi r kuadrat. Setengah dikali pi r kuadrat, R-nya dimasukkan 2, setengah pi 2 kuadrat. Berarti kan setengah dikali 4pi gitu kan, sehingga hasilnya 2pi. Sebenarnya dicari gitu aja bisa sih, cuman kan ini berhubungan sama koordinat kutub, jadi nanti mungkin dicarinya kayak gini. Nah, lanjut buat nyari yang A2. Buat nyari yang luas yang hitam ini. Dimana A2 kan berarti yang dari batasnya dari 0 sampai titik potongnya ini. Titik potong kedua lingkaran, yaitu pi/4, dari 0 sampai pi/4. Terus dimasukkan R1 sama R2-nya. Dimana R1-nya ini kan R1 sama dengan 4 cos theta, terus R2-nya
yang 4 sin theta. Terus R1 sama R2-nya dimasukkan. Yang ini R1, terus yang ini yang R2. Nah, ini setengahnya bisa dikeluarkan, setengah integral dari 0 sampai pi per 4. Yang ini R1 kuadrat dijabarkan menjadi 16 cos kuadrat theta. Terus yang R2 ini juga dikuadratkan menjadi 16 sin kuadrat theta. Nah, ini kan sama-sama 16. Ini 16-nya bisa dikeluarkan menjadi 16 per 2. Integralnya menjadi integral 0 sampai pi per 4. Ini cos kuadrat theta-nya diuraikan, disederhanakan pakai rumus identitas trigonometri yang sama kayak yang tadi. Yang kalau diuraikan itu menjadi 1 plus cos 2 theta per 2. Terus yang sin kuadrat theta ini juga disederhanakan pakai rumus identitas trigonometri. Di mana sin kuadrat theta itu sama dengan 1 minus cos 2 theta per 2. Nah, ini kan satunya ini bisa dicoret. Terus ini setengah cos 2 theta ditambah setengah cos 2 theta menjadi cos 2 theta. 1 cos 2 theta gitu. Dimana nanti integralnya menjadi 2 sama dengan 8 dikali integral 0 dari 0 sampai pi per 4 cos 2 theta d theta gitu. Nah, ini cos 2 theta bisa langsung diintegralkan. Sehingga integralnya itu 8 dikali integral dari cos 2 theta itu sin 2 theta per 2. Terus dimasukkan batasnya dari 0 sampai pi per 4. Nanti ketemunya A2 sama dengan 4. Nah, udah dapat A1 sama A2. Kan ini udah dapat tadi A sama dengan A1 min A2. A1-nya tadi udah dapat 2pi, terus A2-nya udah dapat 4, sehingga A-nya sama dengan 2pi min 4. Ya, jadi gitu buat nyari luas daerah yang di nomor 10 ini. Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan dulu. Gimana, Pak? Udah jelas semuanya? Sebelumnya suaranya lancar ya atau keputus-putus? Insya Allah Lancar, Mas. Mas. Masih lancar juga suaranya. Gimana? Insya Allah masih aman Mas. Suaranya Ya. juga terdengar lancar. Oh ya, baik. Oke. Ya, gimana, mungkin ada yang ditanyakan atau udah jelas semuanya? Udah jelas, Mas. Ya, baik. Mungkin yang lain, kalau udah jelas, bilang jelas juga nggak apa-apa. Aman juga Mas. Oke, baik. Mungkin kalau udah jelas semuanya, mungkin buat asistensi hari ini mungkin cukup sampai di sini. Mungkin buat soal-soal yang lain mungkin bisa dicoba sendiri ya. Ya, baik. Jadi
Asumsi hari ini sampai situ. Mungkin saya kembalikan ke Pak Iis. Bagaimana Pak Iis? Ya baik, mungkin kalau udah jelas semuanya dan nggak ada pertanyaan, mungkin bisa diakhiri ya kelasnya. Gimana, bisa diakhiri sekarang? Sebenarnya bisa Mas. Ya baik. Jadi terima kasih buat hari ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin kalau ada yang salah mungkin bisa dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak. Masih banyak, Mas. Permisi Mas Hubal sebelumnya. Terima kasih, Mas. Saya izin memasukkan nomor Mas Hubal ke grup yang ada Pak Iisnya. Mungkin apakah diperbolehkan Mas? Oh iya ya, nggak apa-apa. Baik Mas, terima kasih Mas. Iya. Saya izin Mas, terima kasih.